Gimana, Jualan Pak? udah lama bukannya tambah istilahnya bangkit malah tambah parah, malah habis-habisan, yang ada malah habis. Benar. Jadi orang males gitu kayak berkomunikasi sama Bapak, Iya. sehingga Bapak punya langganan juga berdagang soto mungkin makin lama makin habis. Benar. Terbalik. Oh, terbalik, Pak. Gerobaknya mau dibalik. Benar. Biar kita itu ada pegangan. Iya. Berarti sandaran karo ilmu nih dewek. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil Alhamdulillah setelah diterapi sama Panglima Langit, sini malah alhamdulillah jadi enteng, ringan gitu. Sesuai yang saya rasakan Bu itu Bu, tanpa rekayasa real gitu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menampilkan kisah-kisah nyata di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini tim Mata Langit kedatangan tamu dari Bandung, namanya Bapak Tusiman, usianya 56 tahun. Kemarin beliau sebenarnya sudah datang dan kita sedang tidak ada di tempat. Lalu beliau bilang saya tetap akan nunggu gitu loh. Tapi kan pulangnya nggak tahu kapan. Gak apa-apa saya nunggu aja. Ternyata tadi pagi datang lagi. Loh Bapak bukannya rumahnya di Bandung. Ternyata nginep di masjid. Gimana Pak ceritanya? Terus saya suruh ini kan. Saya suruh editor saya yang nemuin. Saya coba suruh hubungin chat ke saya. Nggak punya handphone katanya. Gimana Pak ceritanya? Coba Bapak ceritakan. Ceritanya kan gini Bu. Jadi saya sekitar 2023-24 saya chatting Panglima. Jadi saya ngirim foto antara yang di kaki saya sama foto istri gitu. Minta diterawangin lah. Masalahnya kayaknya sakitnya luar biasa, bukan biasa lagi. Kaki kayak gosong tapi nggak kebakar. Akhirnya kata Panglima, Boleh ditunjukin Pak? iya bisa. Oh kayak gini ya. Kata Ini Panglima maaf Pak. Kiri kanan dua-duanya ya? dua-duanya Bu. Boleh Pak diangkat. Tapi sebatas ini aja ya. Iya, ini dua-duanya. Jadi kata Panglima dikasih tahu, oh itu yang di kaki Bapak masih siluman ular gitu. Terus yang di badan istri itu kata siluman nenek-nenek. Nah terus saya nanya gimana caranya Panglima supaya saya pengen sembuh. Ya harus dikeluarkan, gitu, harus diobatin. Caranya gimana? Ya pokoknya kalau emang Bapak bersungguh-sungguh, datang aja langsung. Kita cari solusi yang terbaik. Alhamdulillah ini berapa tahun saya pengen kesini baru kesampaian ya? Baru kesampaian gitu Bu. Jadi Bapak ini di Bandung ya tinggalnya? Iya di Bandung Koko. Aslinya orang Cilacap. Di Bandung itu usahanya dagang soto ayam. Nah itu dagangnya udah berapa lama? 25 tahun. 25 tahun. Iya. Nah tapi keluhannya itu yang dirasakan itu udah berapa tahun? Ya hampir 3 tahun 4 tahun pula. 3 tahun tuh keluhan kaki Iya. yang dot. Itu rasanya apa Pak? Panas, gatel gitu. Sampai gosong gitu ya? Iya, sampai gosong. Padahal nggak kebakar. Terus keluhan lain selain fisik katanya usahanya juga merosot. Usahanya merosot Bu, bener Bu. Gimana, Jualan udah lama bukannya tambah istilahnya bangkit malah tambah parah, merosot gitu. Malah habis-habisan, yang ada malah habis. Maksudnya tuh gimana? Misalkan satu hari nih biasanya laku berapa porsi, nah ini turun berapa porsi gitu. Pokoknya jauh Bu, biasa bisa nyampe katakan 20 porsi. Ini mah paling 2 porsi, 3 porsi Bu. 3 porsi soto ayam itu harganya berapa per porsi? 15.000. Oh, berarti nggak sampai 50.000 ya penghasilan sehari. Terus? Ya akhirnya saya kan nekat saya datang aja ke Panglima lah.
Jadi saya beranikan aja, modal nekat terus terang pula saya minta tolong sama Bapak Panglima Langit, Bu Ratna, berserta tim Mata Langit semuanya lah, mohon tolong semua penyakit saya ini bisa terbongkar semuanya, yang Bisa di kaki, terungkap. usahanya gitu. Jadi penyakit fisik, usaha merosot dan katanya rumah tangga Rumah juga. tangganya juga, Nah, Bu, gimana Pak? gitu, Bu. Jadi hampir 10 tahun tuh istri kalau dideketin itu kayak kebakar itu dia. Katanya saya badan kayak api. Jadi nggak harmonis gitu rumah Iya tangga. bener, Bu. Cuman masalahnya yang diomong cuman kerjaan aja, kayak nggak bisa diajak ngobrol, Bu. Nggak ada komunikasi. Padahal- Cuman kerjaan aja yang diomong gitu. Tapi sedangkan usaha nggak ada hasilnya. Suruh sabar terus, lah sabar gimana? Terus Bapak udah ikhtiar kemana saja? Udah banyak, Bu. Pokoknya beberapa lumayan banyak, apa ya, beberapa spiritual ya? Spiritual, terus ke medis juga udah, model ke dokter gitu. Udah. Hasilnya gimana? Hasilnya belum ada, Bu. Masih dirasa gini-gini aja. Oke. Berarti pada saat menghubungi Panglima saat itu masih punya handphone ya? Iya, masih punya handphone, benar. Sekarang bisa sampai habis-habisan gitu gimana ceritanya Pak? Ya kan buat bayar hutang, buat nambah modal lagi, akhirnya ya gitu nggak bisa nebus lagi, Bu. Digadein nggak bisa nebus. Oh jadi handphonenya digadein terus Iya nggak bisa digadein, nebus? tapi udah angus, sudah berapa bulan aja, jadi nggak kebayar-bayar, ya udah angus. Termasuk motor juga gitu, Bu, habis semua saya, Bu. Motor kejual, terus Motor, sawah, Oh, kebonan. sawah? Iya, Yang di- digadein juga di Jawa. oh sebenarnya Bapak punya aset tapi di Jawa dan Iya. sudah habis gara-gara Iya, digade-gadein gitu. gara-gara nggak bisa nebus lagi. Iya, kalau bisa nebus ya bisa jadi hak milik. Masalah kan sama saudara itu yang gade pada itu. Rumah gimana? Ada rumah? Hancur. Maksudnya kan nggak ditempatin. Oh. Jadi daripada nimpain orang lain, mendingan dirobohin aja dulu. Masalahnya belum mau di kampung gitu. Berarti kondisi sekarang di Bandung ini kontrak. Kontrak, bener, Bu. Oke. Kontrak. Baik Panglima, bisa disampaikan nih apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Tusiman ini? Memang yang saya rasakan secara batin kayak ada hawa panas ya, terutama di tubuh Bapak, terutama di kaki itu kayak memang kayak siluman banaspati, ada siluman ular juga. Saya lihat badan kayak terbungkus pocong juga, jadi memang intinya Bapak mau dibuat kayak linglung, kayak orang yang akhirnya nggak ada arah tujuan. Tapi alhamdulillah Bapak bisa bertahan dan masih bisa konsentrasi walaupun kadang-kadang kayak orang bingung kalau terlihat. Bener Panglima, bener. Yang saya rasakan emang gitu. Kayak orang bingung gitu. Habis itu jadi terkesan auranya kayak ketutup. Bener. Jadi orang males gitu kayak berkomunikasi sama Bapak. Iya. Sehingga Bapak punya langganan juga berdagang soto mungkin makin lama makin habis. Bener. Perlahan-lahan pada nggak datang lagi ke Bapak. Iya, malah kayak hilang langganan itu, kayak bubar gitu, kayak nggak ada yang datang lagi gitu. Jadi begitu. Jadi memang harus dibersihkan dulu semua biar auranya kembali Kebuka lagi. normal. Amin. Dan rezekinya semua bakal kembali lagi gitu kan. Karena ini memang dari kaki juga saya lihat belum sembuh total, Benar. kayak sampai hitam gosong begitu. Iya. Sementara Bapak bilang sendiri Bapak udah periksa melalui Medis secara dan medis. tapi Laboratorium udah di Oh dicek lab ronsen udah? Ronsen juga? Udah. Jadi nggak ada apa-apa, gula aja normal 110. Nggak ada apa-apa. Terus yang membuat Bapak akhirnya mau memperjuangkan sampai harus ketemu Panglima itu, apa yang membuat Bapak tertarik sama Mata Langit? Kepengen terkuak semua permasalahan itu, Bu. Jadi kan orang cuman bilang, wah ini mah bikinan orang Mas, ini kiriman orang. Nah daripada saya berukang ngasih A si B, mendingan langsung aja lah. Biar nggak sudon. Iya. Video yang mana yang menurut Bapak, oh ini kasusnya hampir sama nih sama saya gitu? Nah, itu yang Ibu Ajun, Bu, yang di Bali itu. Oh, Mbak Jujun. Oh, Mbak Jujun. Mbak Jujun di Cianjur. Yang rumahnya Bukan, diteror. yang dari Bali itu loh yang punya penginapan. Oh, nyampe tutup. Bu Yaning. Oh, Oh iya iya. Nah, ya orang Banyuwangi. Iya, Itu iya. kayaknya hampir sama yang dialamin saya tuh, yang di kaki itu. Kayak kebakar gitu, bengkak gitu. Terus mana Terus Pak lagi? Soleh itu yang guru SMP dari Jakarta Utara itu yang kepalanya nyampe botak gitu. Yang di kop itu kepalanya Iya, ya? luar biasa itu, benar, nyampe kata-katanya kasar gitu di mediatornya. Dia sendiri juga ngomongnya kasar kan Pak Iya, Soleh itu. aku ingat tuh Pak Soleh tuh pas sudah selesai diobati, maaf Panglima gitu dia. Iya. Karena dia sempat caci maki. Iya,
maksudnya kan bukan dia sendiri itu yang di badannya gitu. Jadi saya tertarik pengen kebongkar apa yang di usaha serba macet lah bisa dibilang. Saya kerja di pabrik, pabriknya bangkrut. Bapak ada mimpi apa aja? Ya, Ada mimpi apa aja? Pernah mimpi buruk? nah, mimpinya saya gini Panglima. Jadi saya dikejar-kejar ular kobra yang besar itu. Saya lari sekencang-kencangnya itu. Tapi udah capek, saya berhenti gitu. Langsung dipatok sama si ular itu, Panglima. Langsung saya jatuh. Nah, besoknya langsung ada panas, gatel, mulai ada reaksi itu di situ dari Pas bangun itu. ya? Iya. Pernah gitu juga. Katanya sering erep-erep. Iya, direp-rep sering banget itu Panglima Ketindihan. itu. Iya. Ketindihan gitu. Kayak ada makhluk besar perasaan mau narik saya mau dibawa kemana gitu. Pernah gitu. Terus Bapak akhirnya dibawa kemana? Apakah berhasil dia Bapak? Enggak juga, jadi saya dalam hati itu kan nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, cuman ayat kursi aja gitu semampu saya dengan asmaul itu ayat-ayat lalu. Alhamdulillah begitu ayat kursi dia mental itu, jadi saya bisa sadar gitu. Alhamdulillah. Banyak lah kalau rep-rep gitu, tahu-tahu gitu. Allah Akbar. Oke, Bang Lima sudah pantau positif gangguan gaib. Kita akan menelisik arahnya dari mana gangguannya. Ini siapa? Siapa ini? Duh, maaf, Bapak kok jualan pakai dorong apa? roda. Iya benar. Pakai Iya, gerobak? Iya, pakai gerobak, dorong dari rumah benar. Allah Akbar. Gerobaknya di apa itu? Kayak diempaskan gitu? Wah, ada yang lemparin gitu maksudnya ngasih Sesuatu gitu. Terbalik. Oh, terbalik, Pak. Gerobaknya mau dibalik. Bener. Pernah? Pernah. Gimana, Pak? Roda nyampe kebalik, nyampe itu gletretnya nyampe lepas, gubrak roda saya pernah. Penyebabnya hujan, angin atau apa? Enggak juga sih, orang pas mau turun gitu saya kenalan ada angkot. Jadi masa ditahan biar angkot lewat, nggak taunya itu roda kecil yang belakang lepas Bu. Jadi saya lepas kendali, gubrak kabeh gitu. Ya Allah, terus Sampai saya itu orang mau pada berangkat kerja pada nolongin saya, kenapa Mas nggak tahu ini, tapi anehnya tuh kompor nyala nggak kebakaran gitu roda itu Bu. Kompor keadaan nyala, ajaib. tapi nggak kebakaran anehnya di situ. Jadi orang pada bantuin ngangkat roda saya, yang tangannya belepotan tuh dikasih lah pada buat ngusapin kena oli itu kan banyak itu. Yang salutnya lagi saya kuah nggak tumpah. Kuah? Kuah iya nggak tumpah. Aneh ya? Tapi telur yang digantungin di kresek bisa berantakan di jalan itu, saya anehnya di situ tuh gitu. Telur aja. Itu benar. Sambal anehnya nggak tumpah pada di tempat model kayak kaleng-kaleng gitu, tapi nggak tumpah itu di baskom kecil, nggak tumpah sambal itu. Cuman telur yang acak-acakan di Iya, jalan. ya. Sedangkan itu kan kuah panas, Pak. Kalau tumpah Iya, bahaya tapi kena nggak kulit. tumpah anehnya di situ. Jadi kayak itu aja, kayak biasa aja gitu. Padahal saya udah pasrah, namanya udah lepas gitu, udah nggak megang apa-apa. Tapi alhamdulillah. Berarti hari itu Bapak nggak dagang, nggak jadi dagang? Alhamdulillah masih bisa dijual, dibantuin sama warga gitu kan, diangkat dipasangin lagi. Datang ke jualan, alhamdulillah Bu sebentar habis itu. Oh, Mbak. Masya Allah. Iya, alhamdulillah sebentar habis. Tapi harus beli telur baru. Iya. Telurnya kan habis itu. Nah, Itu yang bikin gerobaknya itu terguling. Makanan itu. Selalu telur-telur itu menjadi korban. gimana maksudnya? Yang jadi korban telurnya. Oh. Yang lain kan bisa Iya, diselamatkan. iya. Benar, Hanya benar. telur yang nggak bisa. Iya. Bahkan kau mengalami telur itu seperti membusuk. Iya benar, iya. Gimana, Pak? Benar, telurnya ada yang membusuk gitu benar. Kadang udah mau direbus gitu, perasaan nggak apa-apa, nggak ada kocel apa gimana. Tapi begitu udah direbus kok telur pada busuk gini, aneh gitu. Padahal udah matang itu, pas dikupas itu pada bau busuk. Padahal baru Iya, bareng. baru itu. Bukan telur kemarin, bukan. Oh. Telur baru itu Panglima itu. Benar itu ngalamin itu saya itu. Iya benar kata dia, telur yang jadi korban. Benar. Entah jadi busuk, entah pada pecah. Iya, benar.
Roda apot. Oh, udah berubah lagi. Iya, rodanya apot benar berat. Iya, didorongnya berat banget sampai nggak bisa jalan. Pernah ngalamin itu. Benar, Bu. Roda itu tadi ringan, begitu didorong bisa kayak nggak mau muter. Diem aja itu, nyampe orang bingung padahal mau nikung itu. Nyampe macet, motor pada ngantri di belakang itu, kenapa roda saya nggak mau jalan gitu. Diklaksonin orang dong ya? Iya, motor rame gitu pada ngelakson di gang itu. Benar ya. Kenapa menggelantoti roda-roda ini? Oh, kamu ngelendotin roda. Kalau yang ini apa makhluknya Bang Lima? Sejenis siluman apa? Sejenis kayak bentuknya kayak siluman kera gitu. Oh, Apa itu? semacam siluman kera. Iya. Ini dia berubah-ubah. Oh, berubah lagi. Berapa-berapa. Waduh. Gonta-ganti ini, Pak. Jadi dia Sempat kera, sempat tadi yang ular. pertama beda lagi. Tuh kan. Dan busa itu bisa-bisaku menyatu dalam aliran darah kaki itu. Oh, ini berarti Bisa ular. bisa ular, benar. Bisa aku menyatu di aliran darah, Iya, makanya iya. jadi kosong. Deh. Iya, benar. Iya. Maaf, tadi kan Bapak cerita dipatok ular dalam mimpi. Iya. Nah, kalau secara nyata pernah? Belum. Oh. Dalam dunia nyata, seperti itulah jika manusia terkena bisa ular, maka kulit itu akan menghitam. Iya, tapi kan ini mimpi. Anehnya mimpi, tapi pas bangun kok jadi kosong beneran ya, Pak? Iya. Kami bermain di dua alam, dalam alammu dan dalam alam kami memasuki alam mimpimu. Ya mimpi kan alam gaib ya. Iya. Alam nyata Bapak sampai gerobaknya terbalik, apa macam-macam. Kok jahat sekali kamu? Yang dulu ramai, kini menjadi sunyi. Kau hanya jadi penonton saja. Iya, benar iya. Jualan sepi saya jadi penonton, emang benar saya rasain begitu. Maksudnya penonton Bapak ada teman? Enggak, yang lain pada rame, saya cuma Iya itu ngeliatin aja. temannya gitu, Bapak Bu. yang punya warung ramai, Bapak sendiri yang sepi. Iya, saya jadi penonton gitu, ngeliatin aja gitu orang mundar mandir pada naruh motor kan di depan saya, tapi Makanya pada di sebelah. muter ke sono, muter ke yang lain gitu. Oh alah. Tapi di depan ruko itu berapa orang yang dagang? Ada 4, Bu. Jadi saya ada nasi kuning, terus batagor, nasi rames. Ini yang 3 rame semua. Cuman saya sendiri yang istilahnya yang sepi. benar-benar sepi gitu. Walaupun kau lebih dulu di tempat itu, tapi saat ini kau seperti pendatang yang baru. Iya benar, saya orang lama di situ, tapi sekarang saya kayak orang pendatang baru. Jadi gitu, emang saya rasain. Jadi orang yang lama kayak pada nggak kenal saya gitu. Ditanyain aja kadang pada diem gitu. Kenapa Bapak sekarang kayak nggak kenal saya gitu? Aneh gitu benar. Iya benar, saya orang baru di situ. Padahal 25 tahun saya bukan orang baru loh di situ. Gitu. Di situ warungnya namanya apa? Cuman pakai roda nasi soto ayam aja. Ini apa ini? Oh, dibikin ngantuk itu. Emang Bapak merasakan? Iya. Ya, kalau tempat tidur udah masang terpal gitu, masang tenda, masang spanduk, masang meja, maunya tidur Bu, benar itu nyampe tidur gitu. Sampai maunya tidur, ngantuk aja gitu, kayak nggak sadar gitu. Bawahnya ngantuk ya, berarti kamu nih yang Iya, menyebabkan itu ya? benar. Soalnya kita tadi sebelum Bapak datang juga pada ngantuk. Jangan-jangan setan ini udah Kayak kontak mengganggu ya. gitu loh. Hah? Bukan itu saja. Oh, bukan itu saja. Bukan hanya dibuat ngantuk. Lalu? Membalikkan badan Membalikkan badan. manusia itu yang ingin Oh, menghampiri. ibaratnya pembeli mau ke saya dibelokin gitu ke yang lain.
lain Oke. gitu. Jadi biar nggak boleh ke soto gitu. Ibaratnya pengen nasi soto dari rumah, lihatnya cuman ketoprak kan nggak jadi. Apa penyebabnya itu kok Betul. mereka pada balik badan? Ditutup, nggak kelihatan sotonya. Oh, Kami harus menutup, hmm. membuat gelap Kok tak terlihat. Kok jahat gitu ya? Udah usaha. Walaupun kau ada, Iya, tapi seperti nggak ada gitu. ada. Nggak kelihatan Pak sama Iya, pelanggan bener, itu. iya. Soalnya kayak nggak jualan saya, padahal saya jualan gitu Bu. Sek. Padahal kau ada di depan matanya, tapi kau tak terlihat. Gara-gara kamu yang nutupi ya? Kamu ngapain di depan warung Bapak? Pasang badan? Badanmu gede, jadi nutupin. Oh. Ini yang besar ini, benar nih, gede. Aku harus membuat gelap, dan aku harus membalikkan tubuh manusia yang akan menghampiri. Pelanggan dipengaruhi supaya nggak jadi. Iya, benar Bu. Iya. Terus tugasmu apa lagi? Ya tidur itu. Yuk tidur kok. Baik tidurnya jahat orang waktu kerja suruh tidur. Suruh ngorok gitu. Oh, bener ini. Gimana Bener, ngorok, bener. Bapak? Iya, kadang orang ini. Apa Mas, heran nggak ya? salah ngorok Mas, kamu siang-siang gini. Astagfirullah, bener. Oh. Kayak ini tuh ngorok aja kayak nggak sadar Bu gitu Bu. Aku pun ada di roda-roda itu. Tapi tugasnya banyak, semuanya merugikan. Yang Bapak bilang rodanya berat tuh di kerjaan Iya, dia bener. juga. Iya. Aku ada di gerobak atas. Gerobak Di atas atas. gerobak gitu. Menduduki gerobak, pantai berat Pak. Iya bener, kadang roda nggak mau jalan bener Bu, didorong roda saya paling berat di situ padahal perasaan ringan gitu. Padahal ya lah isi soto berapa sih, tapi dorong nyampe kadang kehabisan tenaga saya itu. Kayak ngos-ngosan gitu, aneh itu bener, luar biasa itu. Oke, berarti kamu yang bertugas untuk urusan ini, apa dagangan Bapak? Kami pun harus mencegah ia melakukan ibadah itu. Bapak malas ibadah? Bener. Ya, kadang sholat malah nyampe lupa doanya Bu. Kadang udah mau sholat maghrib nih, apa doanya kayak ngebleng aja gitu, kayak nggak ingat. Bacaannya nggak inget. Iya, kayak nggak inget gitu. Bacaan. Kadang udah mau ini lupa gitu doanya. Merusak hubungan suami Ngaku akhirnya dia. Bapak dibuat nggak bisa dekat sama ibu. hubungan suami istri itu salah satu dari ibadah yang untuk memperbanyak keturunan, maka kami harus menggodanya. Berbagai jenis ibadah pokoknya diganggu. Rumah tangga kan ibadah Pak, dia ganggu. bener. Iya, jadi biar ribut terus gitu Bu. Istrimu pun enggan melakukan hubungan intim dengan Emang Oh iya, bener, Pak. hampir puluhan tahun itu kok nggak mau Bu. dan kami membuat rasa mual jika istrimu melakukan hubungan intim. Siapa yang mual? Wanita, istrimu akan merasakan rasa yang mual. Oh gitu ya, bahaya banget ini. Terus apa lagi? Hah? Sudah berapa tahun? Lila, Keselila udah lama. Udah lama. Kok bahasa Sunda ya? Asalmu dari mana? J. Jawa. B. Jawa Barat. Iya. Oh iya. JB Jawa Barat. Kotanya apa? Taing, Teing. Bapak tahu kalau
Bahasa Sunda. Bapak kan Ngerti udah dikit-dikit. 25 tahun ya, pasti tahu ya. Ngerti. Mau ngapain ini kayak gitu? Taying itu kan apa? Bodoh gitu atau artinya boh gitu. Taying nggak tahu lah gitu. Dari kota apa? Gimana? Asalmu? Coba bilang yang nyuruh kamu laki perempuan. Oh, laki. Laki-laki lebih tua atau lebih muda dari bapak? Sama. Mungkin sebaya kali ya. Iya. Ciri-cirinya gimana tuh ciri-cirinya? Lebih tinggi atau lebih pendek? Lebih kecil. Oh, lebih kecil, ya benar ya. Terus habis itu? Hurufnya apa itu hurufnya? Namanya. Emang benar, emang dia ada bentrok. Pernah sama saya ribut? Gitu. Oh. Iya benar gitu. Ya. Gitu ya. Ada makhluk yang menjilat apanya? Dagangannya. Makanannya. Biar apa? Manusia yang memakannya. Heeh. Kembali lagi. Membuat pelanggannya balik-balik terus. Yang dia. Kok bisa? Kamu menjilat dagangannya kok jadi rasanya beda setelah kamu jilat? Gimana tuh prinsip kerjanya? Tapi kau, aku tutupin. Ditutupi biar apa? Tutupin muka gitu. Oh azan, nih denger azan deh ini. Kepanasan kali ini. Panglima di ini aja dulu, di netralisir. Allah apa? Ini mukanya merah banget. Kau takkan bisa. Masih ngancam. Allahu Akbar. Karena kau selalu terlihat. Allah Akbar. Ya apa dia? Kau takkan bisa karena kau selalu terlihat. Allah Akbar. Bapak paham kata-kata terakhirnya? Apa tadi, Mbak? Kau takkan bisa karena kamu selalu terlihat. Oh iya benar. Pak, mari Pak geser ke sini Pak. Kita akan lanjut komunikasi untuk menelisik. Kok senyum? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari mana ini? Siapa? Mari ngendi. Mari ngendi? Bahasa Cilacap. Bapak aslinya Iya. Cilacap. Iya Cilacap. Jawa Tengah. Tekan kene. Kan kene. Ya mau berobat. Artinya apa mari ngendi tuh? Mau kemana? Oh, Ke sini. Mau apa? nyampe sini. Iya, mau berobat saya ke sini. Om sewu ya. Iya. Iya. Atep kandani. Arep ngandani kosi. Ini mungkin dari ini Pak leluhurnya. Maju lagi Pak, Iya, coba iya, Pak. iya. Ibu orang tua bahasanya bapak masih ada? gitu. Ya, Orang tua masih ada? Bapak udah nggak ada. Pak, Ibu? ada di samping Ibu? sini. Maksudnya menghadapnya ke sana. Ya Ibu gitu. masih, Bu. Hah? Ibu masih. Bapak yang Di udah Solo, nggak ada. Cilacap? Kalau ibu sekarang posisinya ada di Banten, di rumah anak juga, di rumah adik saya. Yang di Cilacap siapa? Masih Adik ada? saya masih, Oke. adik. Ini dengan siapa ya? Orang karena sekarang Iya. benar-benar sudah dikatakan tidak bisa apa. Sudah tidak bisa apa-apa. Jadi Iya. ya itu semuanya Iya. kembali. Aku tak izin Iya. bicara Hmm. tuan rumah Iya. untuk menyampaikan sesuatu. Iya.
Soalnya sudah kemana-mana, Iya benar, iya ya. nggak ketemu. Iya ya. Lah iya sih, ibaratnya semut di depan mata tidak terlihat. Oh iya benar. Semut di depan mata tidak terlihat. Ibaratnya saya jualan tapi di depan mata nggak kelihatan gitu. Bukan cuma itu, yang jadi catatan Oh adalah dirimu sendiri. iya. Dari mana adanya asap? Dari api. Ini dari api. Perjalananmu sudah panjang Iya benar-benar iya. memasuki duniaku. Iya benar-benar iya. Saya Sing dipelajari wis, Iya. Apa sing mana, Beb? digoleki Iya wis. benar-benar iya iya. Iki yang nyun sewu aku Iya. tak kandhani. Iya ora apa-apa ya wis. Ben dadi pandangan awake dhewe. Biar bahan evaluasi ya. Iya. Kudu nyalai wong, Mbak. Iya. Iya benar-benar. Iki nyun sewu ja. Iya, iya, iya. Karena Gimana? begini, hidup itu tidak bisa menyalahkan sepenuhnya adanya permasalahan dalam hidup itu lantaran kesalahan orang. Iya. Ini semuanya menjadi sebuah Apa? catatan diri apa yang sudah dilakoni, yang sudah dijalani dulu-dulu. Oh iya iya benar. Semacam apa Pak? Ngisi badan dulu waktu muda. Iya ngisi badan pernah. Belajar sih. Terus belajar ilmu pernah. Ya gitu. barang-barang ya nasi. Iya. Terus barang-barang juga gitu. Nyimpen benda pusaka atau benda apa? Alam sinyautik. Ih langsung geledek barusan. Jadi tandane iki wis dikandani. Jadi tandanya alam sudah memberikan isyarat bahwa semua menjadi catatannya diri. Iya. Mau pinter, mau enak seenak-enaknya, kita jualan, kita buat panganan, Iya. makanan. Iya. Kalau semua itu bukan lantaran kita sendiri, semua karena yang kuasa. Iya. Makanya salah satu istri jadi sungkan sama dirimu. Karena di dalam diri bukan hanya dirimu saja. Iya iya iya. Karena belajar sih dagang rame dulu, tiba-tiba tadi nih sepi. Iya. Kalau kita mengandalkan ilmu, maka akan dijatuhkan oleh ilmu. Oh gitu ya. Itu adalah kunci. Ini pelajaran ini. Mengandalkan ilmu dijatuhkan oleh Kan ilmu. karena pada saat kita mau belajar sesuatu, biar kita itu ada pegangan. Iya. Berarti sandaran karo ilmu nih dewek. Iya. Maka akan menjadi ujian kita. Iya ya. Di mana belajar dulu Pak? Di Banten ada, termasuk di Madiun itu juga pernah. Udah kemana-mana. Itu pernah. Makanya saya mau ngandani dulu sebelum anak ini mau Membersihkan, mengobati. membantu. Jadi biar sama-sama terbuka Iya iya. supaya dia tidak kemana-mana lagi. Iya, Dan benar. ini tandanya Allah sudah menuntun, membimbing Alhamdulillah. sama-sama biar menjadi Berkah. Bermanfaat. dan membawa keberkahan. Iya iya. Tuan rumah menerima dengan keadaan kesulitannya, Iya. dan dengan penerimaan ini akan menjadi
suatu keberkahan untuk tuan rumahnya. Amin, ya Allah. Amin ya Allah. Jadi kebaikan, Amin. Iya, iya. pahala. Karena ini butuh dibuka pikirannya. Karena begini, ilmu akan diuji oleh kekuatan akan diuji oleh kekuatan, Iya. dan keimanan akan diuji dengan keimanannya. Maaf dulu Pak, nyari ilmu itu tujuannya apa? Kalau boleh tahu. Ya cuma untuk Biar mau laris. tahu saja. Oh, penasaran. Serba pengen ngerti gitu Bu Ratna gitu. Serba pengen tahu. Nah, sekarang sudah ngerti. Kamu juga diusili teman, Iya emang benar. Iya. usili temannya sendiri karena ada tanah. Tanah Apa? yang mengelilingi di gerobakmu. Oh, tanah kuburan. Ingat, Di apa namanya? Ditaburin. makanya kendalanya itu. Jadi harus selalu berpikir baik ya, Nah, biar kalau takdirnya kamu baik. mikirnya penasaran, hidupnya akan selalu diuji. Iya benar. Oh gitu. Dulu kan kepengen jadi orang, ya katakan maaf lah atau ya panglima gini. Oh, pengen nolong sakti. orang gitu, ceritanya panglima saya dulu gitu. Kan dan ben aku Saya dewe gitu, maksudnya. gitu. Emang Bener. benar terus terang saya. Akhirnya ngaku Benar, sendiri. emang benar. Jadi sekarang sudah kena Iya, iya. ke hati, sadari sekarang yang dicari itu bukan kesaktian. Iya, iya, benar. Karena dunia ini tidak ada yang sakti. Panglima saja tidak mengatakan dirinya sakti. Iya. Dari mana kebisaannya? Dari amal ibadahnya. Gitu ya Mbak. Sholatnya jadi tinggalkan. Tuh. Nah ini mau dalam, mau tajam batinnya, ya batinnya saja kosong. Batinnya itu harus dikuatkan oleh yang gaib. Rajanya gaib itu siapa? Allah Subhanahu wa Ya taala. Allah. Allah Maha Allah Gaib. tidak diketahui wujudnya, tetapi ciptaannya ada. Mbah, maaf Mbah mau nanya. Kan beliau punya ilmu nih. Tapi ketika diserang ilmu, kenapa ilmu yang beliau miliki nggak sudah melawan? tak bilang ilmu akan diuji oleh Ilmu. Tetapi kalau kita berpikirnya bahwasanya kekuatan di muka bumi ini itu adalah ibadahku. Maaf Mbah, itu yang penyebab gerobaknya terbalik, terus didorong berat itu kan makhluk kiriman. Malu. Nah, kiriman. Nah, terus yang makhluk yang beliau masukkan sendiri itu yang berperan sebagai apa? Mau bagaimanapun peranan itu, segala keselamatan dan musibah kuasanya Sang Ilahi. Bagaimanapun tetap bersyukur. Karena apa? Semuanya baik, hanya jatuh, tetapi tidak dalam sesuatu yang tidak bisa digunakan kembali. Tetapi semua masih bisa digunakan. Benar itu, Oh, benar. ya, paham aku. Berarti makhluk yang jagain itu nahan supaya nggak habis semuanya gitu loh Pak. Berarti kembali bahwasanya itu untuk eling-eling. Untuk pengingat ya. Iya. Seperti anak nakal yang diingatkan, dia meminta maaf. Maka orang tuanya pasti akan lebih menyayanginya. Setelah dia minta maaf, anak itu berbuat jauh lebih baik. Ya. Makin disayang. Nah, kalau saja disayang, apalagi makin lebih baik. Dan sekarang
kembali ke jalan sesuai dengan agamamu. Kalau kau benar-benar Islam adalah agamamu, siapa Tuhanmu? Allah. Kenali Tuhanmu. Apa perintahnya? Kewajiban seorang muslim, jangan tinggalkan Sholat. Berarti Bapak udah paham ya Pak? Iya, Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? kayaknya udah. Jangan jauh-jauh mencari. Semakin jauh, semakin kau kehilangan dirimu. Tersesat nanti kok Ini kejauhan. pesanku. Nyampe ke Palembang segala, Lambang, Banten, Kan tadi mau semakin. sampai ke Ciwidey. Niat banget Bapak mau nyari ilmu. Nah ini benar nak. Kalau ada masalah, jangan lari jauh-jauh dari masalah. Tetapi selesaikan dirimu dalam bentuk selesaikan ibadah. Karena disitulah bentuk penyelesaian masalah. Nggak diurut aja Pak. Belum apal Dia gak hafal. Lawang memang dia langsung keluar dari tanah kelahirannya. Iya, emang bener. Kuncinya adalah pikiranmu adalah takdir. Iya, iya. Pikiran mana takdir? Ilmumu akan diuji oleh ilmu. Sekarang kalau ilmu dunia, maka dunia yang akan menguji. Dunia tak punya kuasa untuk menolong kita. Tetapi kalau kita menomorsatukan ibadah kita, maka ibadah kita itu akan diuji. Tetapi jawabannya sudah diberikan. Enak kan? Karena apa? Kita bersandarnya hanya kepada Allah. Betul. Kayak Mbah yang buat Bapak sama Ibu nggak bisa harmonis itu Ya, dari mana? Itu kan tadi saya sudah bilang. Tetap dari dua arah itu. Iya. Berarti ilmu yang dipelajari pun harus hati-hati nanti ya, jangan apa nasihatnya nih kalau masih pengen, Bapak masih pengen nyari ilmu lagi. Udah enggak bisa-bisan Mas. Nah, kan sudah tak berikan Udah enggak bisa kemana-mana. panjang cerita dari tadi. Nggak usah lagi pokoknya. Udah panjang, udah jauh kemana-mana lah, udah mentok ini, udah nggak bisa-bisa. Jadi kembali ke jalan yang benar, Iya, ya. jalan yang diridhoi. Benar-benar. Sampai handphone aja nggak punya loh Mbah. Ingat nak, Gimana ini Mbah? pesanku. Iblis itu dia penghafal Al-Quran. Ngeri. Iya. Iblis itu penghafal hadis-hadis. Tetapi kenapa dia lemah? Karena dia tidak mau tunduk kepada Tuhan. Karena kesombongannya. Itu dia sombong. Iya. Dan merasa dirinya sudah hebat. Hebat. Ya. Ini gimana nih Mbak? Saya HP aja nyampe nggak punya ini Mbak. Udah bisa-bisan ini. Dunia itu sangat kecil bagi Allah. Iya, iya. Kalau kau dekat dengan Tuhan, apa yang kau butuhkan Tinggal minta sama Allah Pak. dalam hitungan detik langsung sampai kepadamu. Iya ya. Amin, amin. Semoga pertemuan kita ini menjadi salah satu hikayat dalam sebuah surat atau ayat Al-Quran, saling nasihat Menasihati. atau sabil haq
Atau sober-sober. Jadi ingat, keberkahanmu tergantung bagaimana kedekatanmu terhadap Tuhanmu. Karena dialah sang pemilik rezeki. Ya. Itu sudah jadi kuncinya. Sekarang tolong dibersihkan Iya, so. menjadi sejatinya dirimu, dan biar ular hitam besar itu pergi dari dirinya. Ya, Iya. jadi Betul, jangan menyinggung siapapun, Iya. jangan memaksakan. Sekarang khusyuk kepada diri dulu untuk beribadah karena Allah, bukan tujuan apa-apa. Iya. Bertujuan melaksanakan kewajibanku sebagai umat muslim, sebagai umatmu ya Allah, Ya. biar kau dapat bimbingan, tuntunan dan rahmat di dalam kehidupanmu. Amin. Oke. Iya. Mbah, nanti tapi beliau masih habis ini masih boleh jualan soto lagi ya? Ya jualan. Memang harus berikhtiar, hidup itu tidak boleh bersantai-santai. Iya ya. Karena rezekimu adalah ikhtiarmu. Itu. Iya Mbah, makasih Mbah. Oke. Turun pun, Mbak. Tak pamit. Iya Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Asyhadu an la ilaha illa anta wa salli ala sayyidina Muhammad wa qul jal haqq wa jahaqal batil. Innal batila وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فانقلبوا بنعمة من الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فانقلبوا بنعمة من الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kamu lagi duduk, sandaran lagi, lanjut lagi. Sabar ya, Bapak sikit terus matanya ke kami Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah. Dah. Duduk sini, Pak.
Ya, Pak Tusiman sudah diterapi dan kini akan lanjut dengan mandi air doa untuk membersihkan dan juga memagari badannya dari gangguan makhluk yang selama ini menguasai kehidupannya. Ya, alhamdulillah Bapak Tusiman sudah diterapi dan sudah mandi air doa, juga sudah menelisik akar permasalahannya, Pak ya. Iya, Jadi sudah benar. tahu ya Pak gimana Iya, kesan-kesannya benar. Pak. Iya. Ini sebelumnya saya minta maaf. Pertama saya datang itu kan perasaan badan berat, kaki juga sakit itu. Tapi alhamdulillah setelah diterapi sama Panglima Langit itu. Ya emang kayak ada makhluk gitulah, pokoknya serem, pengen keluar, kayak nggak mau keluar, maunya marah gitu, nyampe sadar nggak sadar, nyampe teriak-teriak gitu saya juga. Tapi Bapak ada gerakan pengen mukul Panglima gitu? Ada emang bener, Iya, bener. kayak ada yang dorong gitu, kayak ada yang mendorong bener itu. Ya kayak sadar nggak sadar gitu Bu. Alhamdulillah gitu nyampe selesai terapi, begitu mandi, jadi rasanya ringan plong gitu. Perasaan mah kayak air di drum gitu, tapi kayak mau ke laut apa kalau ngomong waktu awal-awalnya gitu Bu. Udah berapa gayung gitu. Wah maaf-maafan gitu nyampe kayak mau ditenggelamin apa gimana gitu. Tapi udah berapa kali kesini mah alhamdulillah jadi enteng ringan gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi yang tadinya jadi unek-unek kayaknya udah kebongkar alhamdulillah gitu udah. Sudah tahu akar permasalahannya Iya, ya? asal mula masalahnya sedikit, gitu. Pak. Alhamdulillah gitu. Terus dari mediumisasi tadi apakah semua sudah sesuai? Sesuai yang saya rasakan Bu itu Bu, apa yang saya alamin kayaknya sesuai benar itu, tanpa rekayasa real gitu. Iya, kita nggak Benar pernah itu. tahu kalau Bapak ternyata Iya. pernah belajar ilmu, pernah ngisi badan, tapi semua terluka dan Bapak Iya, mengakui ya? iya Bapak emang benar ingin Bu ya. memperbaiki diri. Iya. Dulu kan ceritanya saya pengen serba bisa gitu Panglima. Yang sakti. Iya, kayak Bapak kan kebetulan dulu juga ngucapin Bapak kan pengobatan juga dukun di kampung gitu. Ayahnya Bapak? Iya, dari kakek Bapak semuanya pengobatan. Makanya saya satu keluarga yang paling besar kan saya, paling besar saya. Jadi Bapak ngucapin ini satu keluarga yang bisa ngikutin jejak Bapak cuman kamu gitu. Makanya saya sering ikuti rapat di mana tempat diantarin nama Bapak gitu kan. Iya. Gitu. Taunya malah jadi begini, nggak ngerti kalau akhirnya jadi begini Bu. Dulu mah taunya pengen bisa gitu, serba pengen, ya intinya pengen ngerti lah gitu. Nggak tahu, nggak berpikir bahwa dampaknya akan Iya seperti dampaknya ini. akan begini nggak Ini tahu. Gitu. Inspirasi buat orang lain nih Pak, biar orang lain kalau misalkan pengen kayak Bapak supaya hati-hati gitu loh, jangan ikutin nafsu. Mungkin kan itu nafsu pengen sakti gitu kan, Iya ya. lupa gitu bahwa sebenarnya kesaktian itu yang milik Allah ya kan. Ya saya mau udah salah satu contoh saya ini udah kemana-mana, katakan udah jauh lah melangkahnya nyampe katakan bikin UB saya pernah Bu, pemanggilan makhluk-makhluk gaib saya pernah dulu itu gitu. Istilahnya Apa maksud pemanggilan itu maksudnya? Ya Allah. jadi pemanggilan raja-raja jin, 4 penjuru mata angin nama saya dipanggil tuh. Dulu belajarnya dari Dan sempat berhasil ya, kaya raya waktu itu. alhamdulillah belum jadi Oh, istri. iya. Iya, bisa jadi imbasnya ke situ juga. Itu puluhan tahun itu saya Bu, belajar gitu kemana-mana gitu, udah jauh lah pokoknya. Nyampe Berarti Bapak sekarang sudah insaf, tobat, pengen membersihkan pengen diri. membersihkan diri gitu lah. Pengen belajar agama yang benar gitu, menurut ajaran agama Islam gitu, yang disuruh jalankan, yang dilarang jauhin gitu. Insya Allah akan berusaha. Semoga dimudahkan jalannya ke Ya, depan amin, ya, Pak. amin, amin ya. Bapak kembali seperti dulu, maksudnya sehat, walafiat, tidak ada Iya. lagi makhluk yang ikut dan usahanya mulai jalan lagi. Iya. Ya. Gimana Pak? Mau Ya, ini menyampaikan apa? sebelumnya saya mengucapkan terima kasih datang dari Bandung jauh-jauh ke Bogor, Cilengsi ini disambut dengan baik oleh Mata Langit, Panglima Langit, beserta tim semuanya lah. Pokoknya mengucapkan terima kasih gitu. Sambutannya luar biasa, saya mengucapkan terima kasih. Saya nggak bisa membalas apa-apa, cuman Allah semuanya yang akan membalas istilahnya kebaikan Bapak Ibu semuanya lah beserta tim gitu. Semoga Allah istilahnya melancarkan rezeki Bapak Panglima Langit, Ibu Rana Listi beserta tim Mata Langit. Semoga bisa membantu
masyarakat yang membutuhkan tuh seperti saya gitu. Ya semoga Mata Langit semakin sukses gitu. Amin. Berkah. Nah gitu Bu. Saya terima kasih banyak nih, saya udah dibantu, udah ditolongin, pokoknya udah luar biasa lah. Terima kasih atas Panglima Langit, beserta tim Mata Langit semuanya gitu Bu. Ya Pak, makasih sama-sama. Semoga sehat selalu semuanya gitu. Ya baik. Panglima silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Bapak Tusiman. Ya, jadi memang intinya kalau kita mau berkecukupan dalam hidup, harus berusaha terus yang tanpa henti ya. Artinya cari jalan gimana nih yang bisa usaha kita maju, ataupun apa nih keahlian kita yang memang bisa menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kita. Karena tidak ada yang instan, semua harus berproses. Perlahan-lahan Allah pasti sudah menentukan rezeki manusia. Tiap-tiap manusia itu sudah ditentukan sama Allah rezekinya. Tinggal kita berikhtiar saja terus. Karena kita kejar pun kalau memang nggak rezeki kita ya nggak bisa dapat juga. Tapi kadang ya kita biasa-biasa juga, kalau memang rezeki kita ya ada aja jalannya gitu untuk rezeki itu sampai ke kita gitu. Jadi intinya harus memang tetap di jalan Allah, tidak boleh melakukan dengan cara-cara yang tidak diridhoi Allah, yang tidak berkah daripada pekerjaan atau perbuatan dalam mencari rezeki, karena akhirnya nanti akan memakan badan kita sendiri. Karena segala sesuatu yang masuk ke badan kita ini kan kalau isinya sesuatu yang hitam pasti akan mendatangkan penyakit gitu ke dalam diri kita. Bukan mendatangkan keridhaan Allah, tapi malah mendatangkan kebencian Allah gitu. Karena kita memasukkan sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Jadi begitu juga dengan mempelajari ilmu untuk pengetahuan agar kita bertambah mengimani Allah, agar kita bertambah menjadi orang-orang yang tidak sombong. Jadi semakin kita banyak mengetahui, semakin tinggi ilmu, harus semakin rendah hati, harus semakin tidak merasa punya apa-apa gitu. Karena jangan merasa nanti sampai kita itu merasa banyak ilmu, kita jadi lupa diri, tinggi hati, jadi akhirnya terjerumus dengan kebanggaan yang tidak bisa kita kendalikan di dalam hati kita. Jadi intinya niatkan segala yang kita lakukan hanya untuk ibadah kepada Allah. Dalam bekerja, dalam apapun, niatkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Serahkan segala sesuatu kepada Allah, apapun yang akan kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Itu aja. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Steve, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.